Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia. Saya akan menjelaskan metode forward chaining. Baik, studi kasus yang saya ambil di sini itu sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru pada anak menggunakan metode forward chaining. Apa sih itu forward chaining? Forward chaining adalah proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Baik, sistem pakar dengan metode forward chaining digunakan untuk mendiagnosa penyakit paru-paru pada anak. Pendekatan ini mengumpulkan data melalui pertanyaan kepada pengguna yang kemudian diproses untuk menghasilkan kesimpulan dan solusi. Metode ini dipilih karena menggunakan umumnya hanya dapat mengamati gejala atau kondisi yang kemudian digunakan untuk menemukan diagnosis penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan informasi yang cepat dan tepat dari pakar kesehatan anak. Baik, metodologi penelitian Systematic Literature Review atau disingkat dengan SLR adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. SLR merupakan upaya terorganisir dan metodis untuk mengumpulkan dan menilai penelitian yang relevan tentang subjek tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting termasuk perumusan pertanyaan penelitian, proses pencarian, serta penentuan kriteria inklusi dan eksklusi. Baik, ada beberapa di bawah ini, yaitu perumusan pertanyaan penelitian atau mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan kunci yang dijawab melalui penelitian. Kemudian proses pencarian, mencari referensi dan bahan yang relevan menggunakan mesin pencari. Kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu menentukan kriteria untuk memilih studi yang akan dimasukkan dalam review. Keempat, pengumpulan data, mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang telah dipilih. Baik, yang pertama itu kita akan menjelaskan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, 3 pertanyaan utama dirumuskan untuk mengarahkan proses review. Pertama, research question 1 atau mengapa harus menggunakan sistem pakar yang dilengkapi dengan metode forward chaining untuk mendiagnosis penyakit paru-paru pada anak. Kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan metode forward chaining pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit paru-paru pada anak. Ketiga, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit paru-paru pada anak. Baik, selanjutnya itu kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian, beberapa kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan, yaitu periode data. Data yang digunakan itu mengacu pada periode 2014 sampai 2023. Sumber data. Data yang digunakan dapat diambil melalui website. Fokus data. Data yang digunakan hanya terkait dengan sistem pakar penyakit paru-paru pada anak dan metode forward chaining. Kemudian penggunaan metode forward chaining. Metode forward chaining dipilih dalam sistem pakar ini karena aktivitasnya dalam mendiagnosis penyakit paru-paru pada anak. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk memilih fakta atau gejala yang sesuai dengan kondisi mereka terlebih dahulu. Kemudian sistem akan membuat konklusi berdasarkan fakta-fakta tersebut. Metode ini sangat cocok untuk kasus di mana penggunaan hanya dapat mengamati gejala-gejala yang terlihat tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang penyakit tersebut. Kemudian ini adalah penginputan. Yang pertama, yang input itu gejala. Input gejala itu pengguna memasukkan gejala yang diamati, yaitu pada tahap pertama pengguna memasukkan gejala-gejala yang diamati.
pada pasien seperti batuk, sesak napas, ataupun demam. Sistem akan meminta informasi terkait gejala yang sedang dialami oleh anak yang sedang diperiksa. Kedua itu proses inferensi atau sistem menganalisis gejala berdasarkan aturan yang ada. Tersebut yaitu seperti dia setelah gejala dimasukkan, sistem akan meng-forward chaining. Sistem akan mulai dari input data atau gejala yang dimasukkan dan memproses. Kemudian diagnosis ketiga, yaitu sistem memberikan diagnosis berdasarkan analisis gejala. Pada tahap terakhir, sistem memberikan diagnosis berdasarkan hasil analisis. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode forward chaining. Berdasarkan analisis dari jurnal-jurnal dari review, metode forward chaining memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pada sistem pakar diagnosa penyakit paru-paru pada anak. Kelebihannya di sini yaitu bekerja maksimal saat masalah mulai muncul, menyajikan berbagai informasi dari data yang terbatas, efektif dalam pengumpulan informasi hingga penarikan kesimpulan. Kekurangannya, kesulitan mengenali prioritas fakta. Kedua, kemungkinan terjadinya looping yang tidak diinginkan. Kurang efektif dalam kasus yang lebih kompleks. Berikut faktor keberhasilan sistem pakar. Keberhasilan penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit paru-paru pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kualitas database. Kualitas dan kelengkapan pengetahuan yang disimpan dalam database sistem. Kedua itu pemeliharaan sistem, yaitu pemeliharaan dan pengembangan sistem yang berkelanjutan. Kemudian akurasi diagnosis. Tingkat akurasi sistem dalam mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala. Kemudahan penggunaan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil sistematik literatur review dari jurnal terbitan tahun 2019 sampai 2023 dapat disimpulkan bahwa metode forward chaining efektif dalam mendiagnosa penyakit paru-paru pada anak berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Namun, sistem ini menggunakan keterbatasan pada data yang tersimpan di database. Keberhasilan penerapan sistem pakar ini bergantung pada kualitas pengetahuan dalam database serta pemeliharaan dan pengembangan sistem yang berkelanjutan. Pendekatan forward chaining bila digunakan bersama dengan SLR dapat menghasilkan sistem pakar yang efektif untuk mengidentifikasi penyakit paru-paru pada anak. Baik, di sini tuh ada hasil akhirnya. Periode penelitian 2019 sampai 2023, sedangkan metode utamanya itu forward chaining. Fokus sistem itu diagnosa penyakit paru-paru pada anak. Kemudian faktor keberhasilan utama yaitu kualitas database dan pemeliharaan sistem. Baik, itulah penjelasan dari saya metode forward chaining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.